Allahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pagpong malabigkang tumatong yang kita rerean alam sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang ketika nikmat itu ingin dikalkulasi, ingin dihitung, ingin dijumlah, maka nikmat itu tidak akan mungkin dijumlahkan oleh manusia. Nikmat itu tidak akan mungkin manusia menghitungnya. Nikmat itu tidak akan mungkin habis sebelum manusia itu mampu menghitung semuanya. Oleh karena itu adanya kesehatan, adanya kesempatan, adanya umur panjang adalah nikmat yang Allah berikan, nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan khusus kepada seluruh ciptaannya di muka bumi ini. Sehingga salah satu filosofi daripada Bismillahirrahmanirrahim, apa sifat Allah? Ar-Rahman, artinya nikmat Allah yang menyeluruh, nikmat Allah yang Allah berikan ke seluruh ciptaannya. Apakah ciptaannya itu ingin beriman ataupun dia tidak ingin beriman kepada Allah, atau bahasa lainnya adalah fappenya menafong Allah Ta'ala yang kemal lebang relebu unatane, nikmat yang sifatnya universal. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah nikmat Allah yang spesifik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan kebaikan dan tentunya beriman kepada Allah. Oleh karena itu sangat patutlah kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita beberapa karunia-Nya yang dengan karunia itu kita gunakan untuk beribadah, kita gunakan untuk watawasau bil haq, saling menasehati untuk sampai kepada kebenaran dan juga saling menasehati ketika kita mendapati musibah dan kita diharapkan untuk bersabar. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada penghulu setiap nabi, kepada nabi terakhir, pembawa risalah, penjelas yang mana baik dan yang mana buruk, penjelas yang mana bersama orang lemah dan yang mana bersama orang-orang yang senantiasa berada dalam status quo, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawatnya kita mampu sampai kepada Rasulullah, sehingga itulah yang kelak menjadi syafaat kita kelak di yaumul mahsyar, kelak mampu menyicipi cawan-cawan surga atau yang sering disebut dengan haudun Nabi, haud al-Kautsar, cawan-cawan atau telaga yang bernama al-Kautsar. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini saya akan sedikit menyampaikan isi khutbah terkait dengan kesalehan individual dan kesalehan sosial. Yang dimaksud dengan kesalehan individual adalah kita hanya menjadi manusia yang memikirkan diri kita sendiri. Jadi kebaikan yang kemudian kita lakukan tidak ada dan tidak ada maksud lainnya kecuali hanya untuk diri kita sendiri. Akan tetapi apa yang dimaksud dengan kebaikan atau kesalehan sosial tak lain dan tak bukan adalah bagaimana kemudian selain diri kita baik, selain diri yang menjadi tanggung jawab kita baik, tetapi juga keluarganya kita, juga masyarakatnya kita, juga sekelilingnya kita, juga itu mampu merasakan kebaikan yang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Apa yang Allah sampaikan kepada kita, apa yang Allah peringatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum nara, dan juga keluarga kalian. Dari ayat ini beberapa Andre Gurutta, beberapa ulama kita mengajarkan kepada kita bahwa tidak cukup ketika kita hanya mengandalkan kesalehan individu. Diri tak saja tidak akan cukup. Akan tetapi bagaimana kemudian dari diri kita mengajak
sampai ke isi rumah kita, kepada keluarga kita, kemudian sampai kepada bentuk masyarakat yang disebut dengan masyarakat madani. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah figur yang mampu kita jadikan sebagai tokoh yang mampu membawa kita kepada bentuk Islam yang sebenar-benarnya. Satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara sholat, Nabi sholat, kadang ketika Nabi sholat, Nabi kadang mempercepat sujudnya, dan ada satu momen Nabi juga kadang memperlambat sujudnya. Pada waktu itu adalah seorang sahabat yang kemudian bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, apa kira-kira gerangan Nabi Rasulullah? Kadang Nabi itu lama ketika sujud. Apakah ada ayat yang turun? Apakah ada instruksi dari Allah yang turun?" Kemudian kadang juga saya melihat Nabi cepat ke sujudnya. Artinya Nabi adalah orang yang mempercepat sujudnya. Apakah ketika Nabi mempercepat sujudnya, apakah ada perintah dari Allah juga? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Nabi mengatakan bahwa, "Wahai sahabatku, ingatlah. Kadang saya perlama sujudku bukan karena adanya ayat yang turun, akan tetapi ada dua cucu kesayangan saya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika saya sujud, mungkin dua cucu saya ini ingin bermain-main di atas pundak saya, sehingga saya membiarkan dua daripada cucu saya ini untuk bermain, untuk merasakan yang namanya kenikmatan dalam beribadah, sehingga mungkin saya lama bangkit dari sujud. Kemudian, kenapa kadang saya mempercepat sujud saya, wahai sahabatku? Ingatlah bahwa pernah satu waktu saya sholat, ketika saya mengimami orang sholat, tiba-tiba di saf perempuan ada anak kecil yang menangis. Jangan sampai saya perlama ini sholatku, boleh jadi bukan hanya orang tuanya ini anak-anak yang mengganggu, tetapi juga mengganggu konsentrasi daripada jamaah-jamaah yang di belakang. Inilah yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Inilah yang disebut dengan Islam yang ramah. Inilah yang disebut dengan Islam yang bukan hanya saling sebagai individu, bukan hanya saling secara perorangan, tetapi mampu menciptakan kondisi masyarakat yang juga saling. Belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu Islam hadir di Buta, Sulawesi Selatan ini tidak dengan menghapuskan budaya-budaya yang bernuansa kebaikan, akan tetapi bagaimana kemudian budaya-budaya itu di-upgrade, bagaimana kemudian budaya-budaya itu dimasukkan nuansa Islamiyah, sehingga itulah yang menciptakan kondisi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam hadir bukan menghilangkan budaya. Hadirnya Islam, setiap mungkin hajatannya kita, biasanya ada yang melakukan barazanji. Kenapa barazanji itu penting? Kenapa ada barazanji? Tidak lain dan tak bukan mengajarkan kepada kita bahwa dulu ada seorang yang mulia yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari barazanji itulah, baik kita kasih bahasa Makassar ataupun Bugis, orang akan mempelajari bahwa ada sosok manusia yang ketika dia hidup, dia sendiri yang jahit sandalnya, dia sendiri yang memerah air susu daripada kambingnya, dia sendiri yang menjahit bajunya. Tetapi di saat yang sama Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia sebaik-baik manusia. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi isi daripada hikmah ataukah khutbah Jumat ini tak lain dan tak bukan bahwa hari ini boleh jadi kita masih berdebat. Ada saudara kita yang mungkin tidak bersedekap, ada saudara kita yang bersedekap, ada saudara kita yang kunut, ada juga saudara kita yang tidak kunut. Saya pernah mendengar salah satu khutbah atau ceramah daripada salah seorang ulama terkemuka Islam. Beliau sampaikan bahwa hari ini
umat Islam berdebat antara kunut dan tidak kunut, berdebat antara bersedekap dan tidak bersedekap. Tetapi ingatlah, di saat yang sama musuh-musuh Islam yang nyata yang bernama Amerika dan Zionisme Israel senantiasa memikirkan sesuatu untuk memotong tangan-tangan itu. Dari sinilah kita mampu belajar bahwa untuk menghancurkan agama, untuk menghancurkan negara itu tidak membutuhkan rudal-rudal saja. Akan tetapi ketika kita dicekoki dengan pertikaian, kita dicekoki dengan adanya permusuhan, maka secara tidak langsung kebudayaannya kita, apa yang menjadi persatuannya kita, itu gampang diambil alih oleh orang yang ingin merusakkan kita. Hadirin sidang jamaah, salat jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga menjadi kesimpulan pada khutbah singkat ini adalah persatuan adalah hal yang sangat utama bagi kita. Bukankah dalam kebudayaannya kita, apakah dia ingin Mandar, Bugis, Makassar, sama-sama mengajarkan bahwa Makbulo Sifok Paki, mengajarkan kepada kita tentang adanya persatuan, mengajarkan kepada kita untuk membantu mereka yang lemah, mengajarkan kepada kita untuk melihat bahwa Islam bukan hanya sampai di masjid, tetapi mampu juga mengetuk pintu-pintu orang-orang yang dilanda kemiskinan. Islam bukan hanya sampai pada di atas sajadah, tetapi juga mampu memberikan rasa kenyamanan bagi mereka yang terlupa ataupun papa. Oleh karena itu, saya menutup khutbah Jumat ini dengan salah satu pesan yang diajarkan oleh tauriolo kita atau ke orang tua dulu kita, yang dimana pesan ini juga sering menjadi tutur dan juga mungkin ada tercatat di dalam salah satu lontar. Dalam pesan itu mengatakan bahwa tempat di garis sama turusi mana masusurang ada pura umroi di tawih ia mawatang ia ritimpu ia madudung ia ritimpu sienrekan ribulu tersinori taniti, mengajarkan kepada kita bahwa apakah bisa kita mengembalikan kembali makna daripada kebudayaannya kita, yang dimana membantu mereka yang lemah, memberikan makanan mereka yang lapar, saling mengangkat sebagaimana mengangkat naik ke atas, dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk turun ke bawah, mengajarkan kepada kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'a, sehingga secara tidak langsung jadilah dua konsep. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah itu juga mampu terjaga dan juga tidak terlupa, yaitu hablum minannas, hubungan kepada manusia, dan tidak kalah pentingnya hablum minal alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa ja'alana wa ja'alakum minal mutamassikina bi wilayati amiril mu'minin alaihi salam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi katabal iddata wal karamata